nyari-nyari sekolah, apalagi sekarang lagi ujian dan gitu, belum ada pandangan mau melanjutkan sekolah kemana, wajib banget gabung sama Luna dari jam 11 sampai jam 12 yang nanti kita bakal ngobrolin soal SMP Kartika 12 1 Magelang. Nah sebelumnya nih, apa sih SMP Kartika 12 1 Magelang itu? SMP Kartika 12 1 adalah SMP di bawah naungan Akademi Militer yang pengurusnya adalah istri dari Bapak Gubernur Akademi Militer sebagai Ketua Yayasan Kartika Jaya. Dan SMP Kartika 12 1 Magelang ini berada di dalam komplek Akademi Militer atau Panca Arga, tepatnya Jalan Raja Wali nomor 23 Panca Arga 1 Magelang. Kemudian SMP Kartika 12 1 Magelang ini berdiri sejak tahun 1 Januari 1971 yang pada waktu itu disahkan ataupun diwakili pengesahannya oleh Gubernur Udarat Bapak Majen TNI Sarwo Edi Wibowo. Kemudian SMP Kartika 12 1 ciri khasnya adalah memiliki kedisiplinan yang tinggi. Jadi siswanya diharapkan lulusan SMP Kartika 12 1 siswanya bisa berkarakter dan mempunyai disiplin yang tinggi dengan berbagai sarana prasarana yang kami sediakan. Seperti itu, Mbak. Oke, kemudian nah. ya, makasih. Tak kenal maka tak sayang nih Sobat Tidar. Tadi udah ada sedikit gambaran tentang SMP Kartika 12 1 Magelang nih. Sekarang, nah buat pastinya banyak juga yang langsung penasaran sarana prasarananya gimana sih yang ada di SMP Kartika 12 1 ini? Nah, SMP Kartika 12 1 sebagai yayasan di bawah Akademi Militer atau Yayasan Kartika Jaya, alhamdulillah mempunyai sarana prasarana yang lengkap. Yang pertama, ruang pembelajaran kelas 7, 8, 9 yang sudah dilengkapi oleh LCD. Kemudian kita dilengkapi oleh ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang staf tata usaha, laboratorium IPA, laboratorium TIK, ada aula, ada laboratorium bahasa, kemudian ada lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, ada ruang seni karawitan, ruang pramuka, ada ruang OSIS, kemudian juga ada musola beserta ruang agama non-muslim. Oke, nah apakah kegiatan di SMP Kartika 12 1 tuh pendidikan siswanya semi militer nggak sih Bu? Karena di bawah naungan Akmil juga. Pendidikan siswanya untuk realitanya kita mengutamakan disiplin yang tinggi. Kita juga ada ekstra-ekstra yang diampul langsung oleh anggota TNI Akademi Militer, sehingga karakter siswanya juga diharapkan berdisiplin yang tinggi seperti karakter yang dimiliki oleh anggota TNI AD yang ada di lingkungan atau di bawah naungan Akademi Militer. Oke. Seperti itu, Mbak. Nah, bisa dicontohkan nggak Bu, kira-kira seperti apa sih gitu? Kemudian untuk siswanya kita menerapkan disiplin yang tinggi. Jadi siswa tidak boleh berpakaian yang tidak rapi, harus rapi. Kemudian setiap upacara kita juga ikut mendatangkan pembinaan dari TNI AD, Mbak. Kemudian pendampingan ekstra karawitan, ekstra drum band, terutama ekstra drum band, kita bekerja sama dengan Taruna Akademi Militer sebagai pembimbing anak-anak kita untuk berlatih ekstrakurikuler drum band. Seperti itu, Mbak. Oke. Ya. Nah sekarang beralih ke Bapak Sigit Handoko selaku Waka Kesiswaan ya. Pak, apa sih prestasi yang pernah diraih oleh SMP Kartika 12 1? Oh, baiklah, terima kasih. Untuk SMP Kartika sudah beberapa kali berprestasi baik di bidang olahraga, seni, kemudian ada drum band. Nah di sini untuk yang cabang drum band untuk ekstra wajibnya kan kita ada dua, Mbak, ini yaitu drum band dan pramuka. Untuk drum band kita pada tahun 2015 meraih juara 2 kategori display dalam rangka Hari Jadi Kota Magelang. Kemudian alhamdulillah untuk mayoretnya saat itu di lomba yang sama sebagai mayoret terbaik sekota Magelang. Oke, keren sekali.
Kemudian untuk pramuganya, SMP Kartika pernah sebagai penyelenggara kegiatan galang tangkas ya pada tahun 2017 itu sekecamatan Mertoyudan, di mana pada waktu itu memperebutkan piala bergilir Bapak Gubernur Akademi Militer. Mohon doanya, insya Allah nanti ke depan kita akan menyelenggarakan kembali. Kemarin sempat tertunda karena pandemi, betul. Kemudian di luar Dramden dan Pramuka, kita punya tim PBB, ya, dan alhamdulillah juga ini Mbak, kita sekolah swasta di Kabupaten Magelang yang turut andil berperan serta di TN Cup atau Taruna Nusantara Cup yang dilaksanakan 2 tahun sekali, di mana pada waktu itu kita meraih 10 besar ya, se-Jawa Tengah itu, dan alhamdulillah kita meraih peringkat ke-7, dan rencana ke depan kita usahakan target masuk ke 1. Gitu. Nah, sedangkan untuk prestasi paling barunya gitu Pak, kira-kira apa nih? Untuk prestasi yang terbaru ini untuk bidang seni, untuk yang seni dulu ini tahun 2021 atas nama Fidelia Vitka Valora sebagai juara 2 dalam FLS2N tingkat Kabupaten Magelang. Kemudian di tahun yang sama, alhamdulillah Fidelia ini masuk 10 besar FLS2N tingkat Jawa Tengah. Kemudian untuk cabang bela diri ini yang terbaru atas nama Galang Seto Aji, ya, juara 2 Popda cabang Taekwondo. Kemudian yang kemarin tahun 2022 siswa yang sama Galang Seto Aji meraih juara 1 Kejurda untuk Taekwondo tingkat kabupaten. Kemudian di cabang judo ada siswa kami M. Fatir Hidayat juara 2 dalam kata Popda juga ini. Kemudian di pencak silat ada siswa kita Sahrul Ramadan juara 3 ini di KOSN tahun 2021. Kemudian ini yang baru-baru aja Mbak, ini di cabang sepak bola, siswa kita ini yang tahun 2002 ini, beberapa siswa memperkuat tim sepak bola Rayon 05 dalam Popda. Kemudian untuk sebelum-sebelumnya ini kita pernah meraih juara 1 di cabang gebiar seni Piala Bupati se-Kabupaten Magelang, tepatnya tahun 2018. Dan ini yang paling membanggakan kita ini di Dulong Mas ya. Di Dulong Mas kita juara 1 untuk line dance siswa SMP se-Jawa Tengah, di mana waktu itu kita mewakili maju ke Surabaya. Itu Mbak. Ya, itu Sobat Tidar, gak perlu ragu lagi karena SMP 12 1 Kartika tuh yang pasti ya punya beragam fasilitas penunjang pendidikan untuk mencetak siswa yang disiplin, berbudi luhur dan berprestasi. Udah gitu, ini prestasi yang pernah diraih sama SMP 12 1 Kartika tuh juga udah banyak banget. Jadi ini bisa banget ya buat pilihan kamu untuk memasukkan adiknya atau yang punya buah hati. Langsung saja, nggak usah ragu, ke SMP Kartika 12 1 Akmil ya. Dan kita masih terus bakalan ngobrol-ngobrol nih Sobat Tidar sampai nanti jam 12 siang ya. Jadi buat kamu yang ada pertanyaan tentang SMP Kartika 12 1 Akmil, silahkan langsung saja masuk via WhatsApp di 0878 0838 9430, dan kamu juga bisa gabung, masih ada di dialog interaktif bersama SMP Kartika 12 1 Akmil ya. Sampai nanti jam 12 siang, dan Luna juga masih bersama dengan Ibu Sri Lestari yaitu Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Sigit Handoko, Waka Kesiswaan. Nah, tadi kita udah sempat ngobrolin tentang gambaran SMP Kartika 12 1, terus udah sempat dikasih tahu juga nih sarana prasarananya ada apa aja. Udah gitu juga tadi sempat
diomongin prestasi yang pernah diraih sama SMP Kartika 121 Akmil yang emang udah banyak banget prestasi yang pernah diraih nih sahabat Dira. So buat kamu nggak usah ragu ya, langsung aja nih yang punya adik atau buah hati yang lagi bingung melanjutkan sekolah kemana nih, langsung aja ke SMP Kartika 121 Akmil. Tapi buat kamu yang mungkin tadi sempat ketinggalan, jangan ragu juga, kamu bisa nanya-nanya via WhatsApp di 0878 0878 9430. Sekarang kita bakalan ngasih tahu kamu, Pak, kegiatan apa sih yang ada di SMP Kartika 121 Akmil? Kegiatannya ada apa aja? Iya, terima kasih. Untuk SMP Kartika, kegiatannya selain anak-anak ini kegiatan belajar di kelas, kita ada kegiatan di luar kelas, di mana selain ekstrakurikuler kita laksanakan di pagi hari, pembiasaan bagi mereka yang belum melaksanakan KBM. Di sini kegiatannya bidang keagamaan. Ini untuk yang muslim, setiap harinya melaksanakan sholat duha bersama, kemudian baca Al-Quran atau BTH, juga menghafal doa-doa. Ya. Kemudian untuk siswa non muslim juga melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinannya di ruang ibadah masing-masing. Kemudian untuk selain pendalaman agama, siswa melaksanakan ibadah sholat duhur ya di Masjid Taqwa, karena kita laksanakan secara berjamaah kelas 789 juga bersama antap yang tinggal di Komplek Akademi Militer. Kemudian di hari Sabtu ini kita melaksanakan kegiatan pembiasaan PBB. Ya, jadi setiap pagi karena kita berkiblat sebagai sekolah di bawah naungan Akademi Militer, jadi seperti moto kita atau visi kita menciptakan siswa yang disiplin, berbudi pekerti luhur dan berprestasi, ya diantara dibentuk dengan PBB, sehingga di kemudian hari andai kata ada siswa-siswi kok kebetulan dia pengen menjadi seorang TNI atau Polri, nah insya Allah di sekolah kita nanti akan menanamkan disiplin tersebut sedini mungkin, di mana nantinya bisa diarahkan untuk meraih impiannya tersebut. Udah punya bekal gitu ya, Pak? Betul Mbak Luna. Demikian untuk kegiatan di SMP Kartika. Nah, sekarang kita bakal ke ekstrakurikulernya nih Pak, ada apa aja? Mungkin ke yang wajib dulu. Oh ya, untuk yang wajib kita ada dua, yaitu drum band dan pramuka. Untuk yang wajib ini drum band dilaksanakan 1 minggu 1 kali, di mana pelatihnya ini dari Satuan Korsik Akademi Militer, di bawah asuhan atau pengasuhnya Bapak Ibu guru dari SMP kita yang kompeten di bidangnya. Kemudian setiap 1 tahun sekali itu didatangkan pelatih taruna langsung dari Akademi Militer. Begitu. Kemudian target kita dalam drum band ini nantinya biasa tampil di serah terima Lokananta, kemudian ikut kejuaraan-kejuaraan baik yang dilaksanakan daerah maupun luar daerah, kemudian tampil di intern dalam arti tutup tahun di lingkungan Yayasan Kartika. Itu untuk drum band-nya. Kemudian untuk pramukanya dilaksanakan 1 minggu 1 kali setiap hari Jumat. Ini untuk pramuka pelatihnya dari Bapak Ibu Guru kita SMP Kartika. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan selain setiap 1 minggu 1 kali ini, kakak-kakak dari SMP Kartika mengikuti kegiatan workshop atau latihan di tingkat kabupaten dan di luar Kabupaten Magelang. Oke, jadi untuk ekstrakurikuler wajibnya ada 2 nih Sobat Dira, drum band dan juga pramuka. Nah, sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihannya nih Pak, ada apa aja? Ya, untuk ekstrakurikuler pilihan ini ada 2, seni dan olahraga. Untuk seni di sini ada seni musik ya, seni musik dan seni vokal. Vokal di sini vokal tunggal juga vokal grup ya. Kemudian untuk seni musiknya kita ada solo gitar, kemudian pianika juga ada di situ, juga organ,
di mana guru pembimbingnya langsung dari SMP kita, Bapak Adi Susetyo. Beliau udah ahli di bidang musik juga vokal. Tadi udah saya sampaikan ada salah satu siswa kita yang berprestasi di tingkat LS2N kabupaten dan provinsi. Kemudian untuk seni tarinya, di sini kita ngambil seni tradisional kontemporer dalam arti modern yang dipadukan dengan tradisional. Di mana tahun 2018 kita terpilih alhamdulillah menjadi gebiar seni siswa SMP tingkat juara pertama di kabupaten. Kemudian untuk kegiatan karawitan, nah ini kita latihannya setiap hari Kamis, 1 minggu 1 kali dengan pelatih Ibu Norma Sofia. Kemudian targetnya kita untuk saat ini masih di intern di lingkungan yayasan juga Akmil atau kecamatan. Kemudian untuk target kita mengikuti lomba yang diadakan oleh Dinas Kabupaten Magelang. Itu untuk karawitan. Kemudian untuk bela diri, kita ada pencak silat, taekwondo dan judo ya, yang langsung dilaksanakan di sekolah kita. Itu untuk cabang bela diri. Kemudian untuk permainan ada kita punya tim sepak bola, futsal, voli dan basket. Untuk pengampunya ini langsung dari guru olahraga yang ada di SMP Kartika. Ini boleh cerita sedikit untuk sepak bola ini. Pelatihnya Bapak Aglederi, guru olahraga kita, di mana beliau adalah atlet sepak bola, ya, berpegang di kiper. Ya. Jadi sudah andai kata nanti mungkin ada adik-adik yang senang dengan sepak bola, SMP Kartika insya Allah bisa mewadahi prestasi semuanya. Kemudian ini yang terbaru, kita ada ekstrakurikuler Go Sport. Ya, kemarin kita sudah mengikuti Mobile Legend. Nah, ini paling disukai. Ini jadi kita SMP Karta mengikuti ya, yang kekinian yang disukai oleh adik-adik. Jadi mengikuti zaman juga, nggak mau ketinggalan nih Sobat Tidak. Iya. Selain itu ada apa lagi, Pak? Itu dulu. Jadi ini mantep banget ya. Tadi yang ngajarin sepak bola langsung dari atlet sepak bolanya langsung, Sobat Tidar. So nggak perlu ragu-ragu lagi. Ini ekstrakurikulernya banyak banget. Tinggal kamu pilih kira-kira minat kamu ada di bidang apa. Sedangkan gimana sih Pak dengan kondisi kegiatan OSIS yang ada di SMP Kartika 12.1 Akmil? Nah ini untuk saat ini kan masih pandemi ya. OSIS ini kegiatannya biasanya kita laksanakan dengan online ya, ada grup sendiri, tetapi untuk kegiatan yang di luar itu tetap diadakan. Contohnya seperti saat ini dalam bulan puasa kita melaksanakan kegiatan bakti amal, meskipun ya dalam masih taraf melatih ke adik-adik gitu. Kemudian untuk kegiatan keagamaan yang lain dalam pantauan guru agama melaksanakan ibadah di bulan puasa gitu. Itu untuk adik OSIS-nya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang menunjang dengan sekolah ya, kayak karya ilmiah, kemudian ada kegiatan mengikuti seperti di bulan bahasa. Nah ini OSIS yang berperan. Waduh, tuh Sobatnya udah keren banget kan ya. Jadi buat kamu yang emang punya adik atau buah hati yang lagi bingung melanjutkan sekolah kemana, apalagi di Magelang emang banyak banget pilihan ya. Ini langsung saja, nggak usah bingung, ke SMP Kartika 12.1 Akmil ya. Dan yang punya pertanyaan, mungkin banyak dari kamu yang penasaran, aduh kira-kira mahal nggak ya masuk ke sini dengan fasilitas dan prestasi yang bejibun banget ini, ataupun juga punya pertanyaan lain, nggak usah ragu, langsung masuk di 0878 9430. Dan abis ini kita bakal balik lagi buat bahas nanti jam 12 siang, dan Luna juga masih bersama dengan Ibu Sri Lestari, Wakil Kepala Sekolah SMP Kartika 12.1, dan juga Bapak Sigit Handoko, Wakakasiswaan SMP Kartika 12.1 Akmil. Dan udah banyak banget info-info yang kita kasih ke Sobat Tidar ya tadi tentang SMP Kartika 12.1. Ini ada gambaran tentang gimana sih sekolah SMP Kartika 12.1 ini, terus ada sarana prasarana, prestasi yang pernah diraih, juga kegiatan dan juga ekstrakurikuler. Sebelum kita lanjut
Ini Luna yakin udah banyak banget yang penasaran tentang gimana sih kalau mau mendaftar jadi siswa SMP Kartika 12.1, tapi nanti dulu ya. Nah, hari ini kan Hari Kartini nih Bu ya, 21 April. Nah, biasanya kegiatan apa aja sih yang ada di SMP Kartika 12.1 Akmil ini? Ya, hari ini adalah bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2022. Biasanya SMP Kartika 12.1 di saat kita tidak pandemi COVID-19, kita melaksanakan berbagai kegiatan. Selain Bapak Ibu guru dan putra-putrinya berkebaya atau berpakaian adat, SMP Kartika 12.1 juga mengadakan event-event di Hari Kartini. Di antaranya event berbagai macam perlombaan antar kelas. Yang pertama ada lomba keluasan, kemudian ada lomba memasak antar kelas, kemudian ada lomba pidato, cipta puisi, serta lomba menyanyi yang akan kita pertandingkan di setiap kelasnya. Sementara kelas yang ada saat ini kita ada 7 rombel, ya, ada 7 rombel, dan kita di PPDB tahun ini kita membuka 4 kelas. Di kelas 7-nya nanti ada di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Makanya silahkan ayo gabung ke SMP Kartika 12.1 Akademi Militer yang ada di Komplek Panca Arga. Oke, tuh meriah sekali Sobat Hidarya kegiatan Kartini di SMP Kartika 12.1 Akmil. Nah, sebelum ke pendaftaran peserta didik baru nih, Bu, jumlah kelas yang ada di SMP Kartika 12.1 tuh ada berapa sih? Kuota untuk kelas kita itu sebenarnya ada 9 rombel. 9 rombel ya, nanti bisa terisi. Kemudian untuk kelas 7 kita membuka 4 rombel. Kami tunggu kedatangannya untuk gabung bersama kami yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dari Kesiswaan Bapak Sigit Handoko, betapa banyak sekali hal-hal yang menarik di SMP Kartika 12.1 karena kerjasama kita dengan Akademi Militer yang dilatih khusus dari tentara-tentara Akademi Militer di event-event tertentu. Oke, nah sedangkan satu kelas tuh biasanya diisi sama berapa siswa, Bu? Satu kelas diisi oleh sekitar 25 siswa. Oke, berarti kalau kuota peserta didik baru tahun ini membuka berapa? Jumlah siswanya kira-kira gitu? Ya, sejumlah siswa kita minimal 25, satu kelas itu maksimal 32, jadi kita kuotanya 32 kali 4 rombel, 64, jadi 128 siswa kuota kita ya. Nah, sekarang yang udah kamu tunggu-tunggu nih Sobat Hidarya, yaitu cara mendaftar menjadi siswa di SMP Kartika 12.1 Akmil. Mungkin Ibu bisa dijelaskan? Ya, alhamdulillah kemarin SMP Kartika 12.1 sudah melaksanakan PPDB. PPDB-nya ada 2 jalur PPDB online dan jalur PPDB offline. Untuk jalur PPDB online kemarin kita sudah ikut dengan instruksi dari Juknis pemerintah. Kita melaksanakan yang gelombang pertama yang bernama PPDB Merdeka. Dalam PPDB Merdeka, alhamdulillah kita juga sudah dapat siswa, mungkin hampir satu kelas juga. Kemudian yang kedua jalur reguler yang pendaftarannya dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 20 April kemarin melalui PPDB online. Kemudian hari ini adalah analisis dan besok pengumuman hasil dari PPDB online. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sekolah kami adalah sekolah swasta di bawah Yayasan Akademi Militer, kami masih membuka PPDB secara online ataupun offline. Online melalui via WA ataupun via telepon di sekolah kami 0293 310917 ataupun informasi pendaftaran ke 0856 4393 9549. Juga bisa menghubungi nomor Ibu Sri Lestari 0815 7805 9305. Kami tunggu kedatangannya secara offline. Karena untuk online jalur reguler ataupun PPDB Merdeka sudah ditutup kemarin, tetapi untuk jalur yang online melalui via WhatsApp ataupun telepon dan offline untuk datang ke SMP kami siap untuk membantu dan melayani dengan sepenuh hati. Kalau misalnya nih Bu online melalui WhatsApp, apakah syaratnya tuh sama kayak pas online gitu? Pakai syaratnya apa aja nih? Ya, tetap sama ya. Untuk syarat sebagai siswa baru di SMP Kartika 12.1, yang pertama mengisi formulir pendaftaran PPDB siswa baru SMP Kartika 12.1. Yang kedua mengumpulkan akta asli. Ketiga
KK asli, yang keempat SKNR atau rapot asli, serta pas foto 3x4 2 lembar. Kemudian sekolah kami untuk uang pendaftaran juga terjangkau sekali, hanya cukup membayar Rp515.000, itu sudah include seragam di dalamnya serta uang SPP 1 bulan. Oke, tuh buat yang penasaran, sekolah sekarang ini tuh berapa sih biaya pendaftarannya tuh? Udah disebutin mungkin sekali lagi, Bu. Sekolah kami, biaya pendaftaran untuk masuk sekolah SMP Kartika 12.1 adalah Rp515.000 saja. Sudah menjadi atau sudah bergabung menjadi peserta didik baru di kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023. Oke, nah tadi kan syarat-syarat untuk pendaftaran online nih, Bu. Kalau syarat-syaratnya untuk pendaftaran offline atau datang langsung ke sekolah tuh apa aja syaratnya? Siswa bisa datang langsung ke SMP Kartika 12.1 yang beralamatkan di Jalan Raja Wali nomor 23 Panca-Arga 1, atau lebih tepatnya di depan SMU Negeri 1 Mertoyudan atau SMU Negeri Tidar, dengan membawa sama ya KK asli, akta asli, pas foto 3x4 serta SKNR atau rapot asli. Oke, nah sedangkan untuk sosial medianya, Bu, mungkin pengen penasaran nih, mau lihat-lihat dulu dong gitu Sobat Tidar, mungkin bisa buka-buka sosial medianya. Ya, kemudian untuk sosial medianya bisa membuka lewat IG, Facebook, dan Twitter SMP Kartika 12.1. Oke, Instagramnya di mana, Bu? Instagramnya ada di SMP Kartika 12.1. Oke, mungkin langsung kamu cari di pencarian ya, Sobat Tidar, SMP Kartika 12.1 itu langsung muncul. Nah, sedangkan untuk Facebooknya sama, Bu? Sama, Facebooknya SMP Kartika 12.1. Oke, satu lagi Twitter bisa juga tuh Sobat Tidar, langsung cari SMP Kartika 12.1 Mertoyudan. Dan kalau mau tanya-tanya dulu gitu boleh nggak, Bu? Bisa. Mau hubunginya kemana? Lewat via WhatsApp ke 081578059305. Kami akan membantu sepenuhnya. Oke, tuh Sobat Radio Tidar. 90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2022 make your dream come true ya. Masih barengan sama Luna sampai jam 12 siang ya di dialog interaktif bersama SMP Kartika 12.1 Akmil. Dan Luna juga masih bersama dengan Bapak Sigit Handoko, Wakil Kesiswaan, dan juga Ibu Sri Lestari, Wakil Kepala Sekolah. Nah, sekarang kita sudah bakal jawabin pertanyaan kamu yang udah pada masuk di 0878 0878 9430. Yang pertama ini dari Ibu Sarah di Payaman. Tanya dong, karena lokasi SMP Kartika 12.1 ada di Kompleks Akmil, masyarakat sipil tuh boleh mendaftarkan sekolah anaknya di SMP Kartika atau hanya khusus putra-putri prajurit TNI aja? Siap, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Sarah ya. Yeah. Memang SMP Kartika 12.1 lokasi ada di dalam perumahan atau komplek Akademi Militer, tetapi kami membuka lebar-lebar siswa-siswi dari luar komplek Panca-Arga, dari seantero Magelang. Di luar Magelang pun mau sekolah di SMP Kartika dipersilakan. Jadi tidak hanya putra-putri dari anggota PNS TNI Akademi Militer, tetapi kami membuka siswa-siswi dari luar komplek perumahan Akademi Militer atau SMP Kartika 12.1 dipergunakan untuk umum. Jadi sekali lagi dipergunakan untuk umum dengan difasilitasi bus sekolah. Karena letak SMP Kartika 12.1 yang ada di dalam kompleks ya, jadi ada bus sekolah yang mengantarkan dari depan pintu Panca-Arga masuk ke dalam lokasi SMP Kartika 12.1. Jadi putra-putri panjenengan tidak usah khawatir. Putra-putri yang ada di luar komplek akan kami antarkan dengan bus sekolah Akademi Militer menuju ke lokasi sekolah kami. Silahkan bergabung dengan kami di SMP Kartika 12.1. Selanjutnya ada Ibu Ferani di Cacaban. Ada zonasi nggak sih SMP Kartika 12.1 tuh? Untuk sistem zonasi itu hanya dipergunakan untuk sekolah yang berstatus negeri atau sekolah di bawah pemerintah, sedangkan kami adalah sekolah swasta di bawah Yayasan Kartika Jaya atau di bawah Yayasan Akademi Militer, sehingga kami tidak menerapkan sistem zonasi. Jadi dari daerah manapun, berjarak berpuluh-puluh kilometer pun kami bisa melayani atau menerima putra-putri Bapak Ibu di SMP Kartika 12.1.
Selanjutnya dari Ahmad nih, untuk pendaftaran 515.000 dapat apa aja ya? Sudah dapat seragam belum? Pendaftaran di sekolah kami 515.000 itu sudah mendapatkan seragam identitas SMP Kartika 12.1 beserta atribut lengkap. Tetapi untuk baju putih, biru atau baju OSIS dan pramuka bisa dibeli sendiri. Itu 515 juga include SPP 1 bulan di bulan Juli. Jadi sudah bisa bersekolah di bulan Juli tahun ajaran baru tanpa membayar SPP lagi. Nah, seperti itu Mbak Luna. Ngomongin soal SPP nih ya Bu, ada Ibu Murni nih yang penasaran, SPP per bulan berapa ya Bu, mengingat fasilitas sudah bagus banget? SPP-nya sangat murah dan sangat terjangkau sekali. SPP kami hanya cukup membayar setiap bulannya Rp130.000 saja, tidak diembel-embeli apapun, hanya cukup membayar Rp130.000. Oke, pertanyaan terakhir ada dari Isti, apakah ada uang gedung ketika mendaftarkan putra di SMP Kartika 12.1? Di sekolah kami tidak ada uang gedung, jadi cukup Rp515.000 bisa bersekolah di SMP Kartika 12.1 tanpa Bapak Ibu membayar uang gedung. Jadi uang gedung gratis, hanya cukup Rp515.000 include seragam dan SPP 1 bulan. Oke, itu Mbak Nina. Tuh terjangkau banget kan Sobat Tidar dengan fasilitas dan juga prestasi SMP Kartika 12.1 Akmil yang emang aduh keren sekali ya. Dan waduh nggak kerasa nih Sobat Tidar ya, jam 12 siang sudah. Dan ngobrol-ngobrol seru banget, ternyata udah 1 jam aja nih ya, barengan sama Bapak Sigit Handoko, Wakil Kesiswaan, dan juga Ibu Sri Lestari, Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih infonya ya Bu, menarik sekali SMP Kartika 12.1 Akmil ini. So buat kamu Sobat Tidar yang punya adik atau buah hati yang lagi bingung melanjutkan sekolah kemana, nggak usah ragu-ragu lagi, langsung aja ke SMP Kartika 12.1 Akmil. Ibu, Bapak terima kasih ngobrol-ngobrol serunya siang hari ini. Terima kasih Mbak Luna, sama-sama. Oke, semoga sukses terus buat SMP Kartika 12.1 Amin, amin. Mungkin terakhir ada pesan buat Sahabat Tidar, Ibu? Mungkin Pak Sigit yang mau berpesan ke Sobat Tidar. Terima kasih kepada Sobat Tidar sudah memberi kita waktu untuk memperkenalkan SMP Kartika 12.1. Kemudian keluarga besar SMP Kartika 12.1 di bawah naungan Yayasan Kartika Jaya membuka lebar untuk adik-adik yang untuk menimba ilmu dengan menerapkan disiplin ya. Sekali lagi kita welcome. Terima kasih, itu aja.